Salam Edu Official, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official. Sebelumnya selamat ya guys kepada kalian yang sudah berhasil lolos pada tahap SKD dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Semoga kalian lolos sampai pada tahap akhir. Mantap. Kali ini kita akan membahas prediksi soal full dengan pembahasan guys untuk SKB kesehatan umum, baik itu perawat, bidan, dokter, dokter gigi, tenaga teknis kefarmasian, apoteker, gizi, kesehatan masyarakat, radiologi, rekam medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi prediksi soal ini khusus untuk tenaga kesehatan dan semoga bermanfaat bagi kita. Nah, saya ingin kepada kalian teman-teman, ketika saya bacakan soal nanti, teman-teman selama 3 detik bisa menjawabnya secara pribadi. Kemudian setelah nanti semua soal dibahas, teman-teman memberikan jawaban yang benar dan jawaban yang salah di kolom komentar teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita, dan sebelumnya saya minta maaf baru bisa malam ini membagikan kepada teman-teman. Dan stay tune guys, kita akan bahas soal nomor 1. Visi pemerintah pada tahun 2020 sampai tahun 2024 dalam pembangunan kesehatan adalah: A. Meningkatkan kehidupan yang aman dan sehat. B. Menjadikan Indonesia sehat. C. Meningkatkan sumber daya kesehatan. D. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. E. Pembangunan yang merata. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah D. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Soal berikutnya, soal nomor 2. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja puskesmas dikategorikan menjadi kecuali: A. Puskesmas perkotaan. B. Puskesmas kawasan perdesaan. C. Puskesmas kawasan terpencil. D. Puskesmas kawasan sangat terpencil. E. Puskesmas kawasan perbatasan. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah E. Puskesmas kawasan perbatasan. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang tepat adalah E. Puskesmas kawasan perbatasan. Soal berikutnya, soal nomor 3. Yang bukan merupakan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang: A. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. B. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. C. Hidup dalam lingkungan sehat. D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, kelompok, dan bermasyarakat. E. Memiliki peran aktif dalam penyuluhan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. Benar sekali. E. Memiliki peran aktif dalam penyuluhan kesehatan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Memiliki peran aktif dalam penyuluhan kesehatan. Karena yang ditanya adalah yang bukan, maka yang kecuali. Soal berikutnya, soal nomor 4. Prinsip penyelenggaraan puskesmas adalah sebagai berikut, kecuali: A. Paradigma sehat. B. Pertanggungjawaban wilayah. C. Kemandirian masyarakat. D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan. E. Pelayanan kesehatan umum. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. E. Pelayanan kesehatan umum. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E.
pelayanan kesehatan karena yang ditanya adalah kecuali. Nah, prinsip penyelenggaraan puskesmas itu ada paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, kemudian ada 2 lagi, teknologi tepat guna, dan keterpaduan dan berkesinambungan. Soal berikutnya, soal nomor 5. Puskesmas adalah penyelenggara upaya kesehatan masyarakat tingkat A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. lanjutan, E. sekunder. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah A. pertama. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. pertama. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Soal berikutnya, soal nomor 6. Yang bukan merupakan kegiatan masyarakat hidup sehat atau sering disebut dengan GERMAS adalah A. peningkatan hidup sehat, B. peningkatan perilaku hidup sehat, C. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, D. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, E. peningkatan KB. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. E. peningkatan KB. Karena yang ditanya adalah bukan, maka jawaban yang tepat adalah E. peningkatan KB. Kegiatan masyarakat hidup sehat atau GERMAS ada peningkatan hidup sehat, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. Soal berikutnya, soal nomor 7. Kemenkes menetapkan visi guna mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai berikut, kecuali A. memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, B. memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan, C. meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya manusia, D. memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif, E. menjamin ketersediaan obat dan vaksin di setiap puskesmas. Jawaban yang tepat adalah E. menjamin ketersediaan obat dan vaksin di setiap puskesmas. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. menjamin ketersediaan obat dan vaksin di setiap puskesmas. Karena yang ditanya adalah kecuali. Soal berikutnya, soal nomor 8. Fasilitas pengupayaan kesehatan yang tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya adalah A. klinik pratama, B. klinik umum, C. puskesmas, D. rumah sakit, E. praktek dokter. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. E. praktek dokter. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. praktek dokter. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Praktek dokter tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya, melainkan cukup dengan menggunakan surat izin praktek. Soal berikutnya, soal nomor 9. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal A. 10 November, B. 12 November, C. 10 November, D. 12 November, E. 22 November. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. 12 November, D. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. 12 November. Soal berikutnya, soal nomor 10.
Imunisasi yang digunakan saat bayi baru lahir adalah A. Varicella, B. PCV1, C. rotavirus 1, D. DTP1, E. BCG. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. E. BCG. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. BCG. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini adalah jenis-jenis vaksin yang bisa diberikan ketika bayi baru lahir. Yang pertama adalah hepatitis B1. Hepatitis B1, kemudian ada polio dan BCG. Maksudnya polio ini adalah polio 0 yang bayinya yang baru lahir. Kemudian pada usia 2 bulan ada hepatitis B2, kemudian polio 1, DTP1, HIB1, PCV1, rotavirus 1. Usia 3 bulan, hepatitis B3, polio 2, DTP2, HIB2. Kemudian usia 4 bulan, hepatitis B4, polio 3, DTP3, HIB3, PCV2, rotavirus 2. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman bisa menulisnya ya. Kemudian ada polio 0, kemudian ada BCG. Kemudian udah usia 2 bulan, ada hepatitis B2, polio 1, DTP1, HIB1, PCV1, rotavirus 1. Kemudian pada usia 3 bulan ada hepatitis B3, polio 2, DTP2, dan HIB2. Kemudian ada usia 4 bulan hepatitis B4, polio 3, DTP3, dan HIB3. Kemudian pada usia 6 bulan ada PCV3, rotavirus 3, influenza. Usia 9 bulan campak 1. Usia 12 bulan varicella, PCV4, Japanese encephalitis 1. Usia 15 bulan HIB4, MMR1. Usia 18 bulan polio 4, DTP4, campak 2, influenza. Usia 24 bulan tifoid, hepatitis A, Japanese encephalitis 2. Soal berikutnya, soal nomor 11. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terhadap difteri, tetanus, dan pertusis adalah vaksin A. BCG, B. hepatitis B, C. DTP, D. polio, E. campak. Jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3. C. DTP. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. DTP. Difteri, tetanus, dan pertusis. Nah, saya harap teman-teman tentang vaksin sudah mengerti. Teman-teman, demikianlah untuk prediksi soal pembahasan SKB kesehatan secara umum. Teman-teman, saya harap untuk mencatat dan bisa menjadi modal teman-teman, dan semoga bermanfaat, bisa menjadi modal teman-teman ketika nanti mengikuti ujian SKB. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya akan saya terus update, kirim ke teman-teman melalui channel kita. Dan ketika